Alasan peraturan pengajar. Swastiastu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Iya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Iya, anak-anak ya. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Iya, hari ini kita akan belajar lagi anak-anak ya, sesuai dengan jadwal kita. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan terkait mengenai teks diskusi. Untuk itu, anak-anak ya, sebelum proses pembelajaran dimulai ya, anak-anak silakan siapkan semua peralatan yang diperlukan ya, mulai dari buku ya, pulpen, buku tulis sudah siap di atas meja kalian. Sebelum pembelajaran ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, jadi anak-anak silakan dengarkan absennya terlebih dahulu ya. Ikadek Tresna Adnyana. Ibu tu Ananta Sardiatma. Nikadek Ari Pradnya Dewi. Ini kalau perhatikan anak-anak ini ada gambar apa anak-anak? Iya, di sana ada anak-anak yang sedang melakukan proses diskusi. Ya, proses diskusi. Nah, untuk apa melakukan diskusi? Untuk menyampaikan, Ya, coba angkat tangannya siapa yang bisa ya, Ananta. untuk menyampaikan pendapat satu sama lain dan memperoleh jawaban yang rampung. Iya. Proses diskusi dilakukan supaya kita mencari suatu kesepakatan. Benar kata anak-anak ya? Gambar tadi adalah berkaitan dengan diskusi. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan menelaah struktur dari teks diskusi anak-anak. Tujuan pembelajaran sekaligus kompetensi dasar dan indikator yang anak-anak akan pelajari pada pertemuan ini ya. Kompetensi dasar kita hari ini anak-anak yaitu anak-anak akan menelaah pendapat ya, menelaah pendapat antara pro dan kontra pada teks diskusi. Nah, ini untuk indikatornya anak-anak ada dua indikator yang nanti akan kita temukan dan tujuan pembelajarannya. Indikatornya terkait tentang menguraikan daripada teks diskusi yang terdapat pada kalimat pro dan kontra, dan juga terkait tentang menelaah argumentasi dan pendapat pro dan kontra pada teks diskusi, sehingga tujuan pembelajarannya menjadi peserta didik itu dapat atau mampu menguraikan pendapat yang mendukung. Itu akan kita lebih lanjut mempelajari terkait dengan teks diskusi tersebut. Sebelum itu anak-anak, mari kita lakukan ya pengetahuan, mengukur kemampuan anak-anak terlebih dahulu terkait materi yang nanti akan kita bahas. Untuk itu anak-anak silakan ya diambil HP-nya ya. Kita akan coba melakukan pretest anak-anak ya. Sudah bisa masuk anak-anak? Iya, kalau sudah, ada yang tidak bisa masuk? Sudah semuanya? Silakan. Ya, itu kodenya ya. Masukkan kodenya 838141. Kalau sudah anak masukkan kodenya, anak-anak bisa langsung nanti mainkan ya. Iya, anak-anak sudah semuanya ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui
perhatikan sekarang teks ya yang berjudul perlukah mengawasi anak saat ya kita saat anak itu menjelajahi suatu internet itu anak-anak ya. Coba di sana anak-anak bisa perhatikan ya, dicermati dan dibaca dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, untuk berikutnya anak-anak ya, sebelum ibu membagikan bahan ajar dan juga LKPD ya, di hari ini anak-anak akan membentuk suatu kelompok ya. Anak-anak akan membentuk kelompok itu dengan maksimal 4 sampai 5 orang, maksimalnya 5 orang. Jadi untuk itu ya anak-anak silakan cari temannya 4 sampai 5 orang atau bisa anak-anak gunakan kelompok yang sebelumnya. Ya, silakan anak-anak dicari kelompoknya terlebih dahulu. Bisa ya tanyakan langsung ke ibu. Biar semuanya bisa membaca. Komunikasikan daripada hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang lebih dulu? Ya, silakan. Yang sudah selesai. Ya, kelompok 1 silakan. Yang lainnya silakan. Ya, boleh anak-anak perhatikan dan berikan nanti tanggapannya. Om Swastiastu. Silakan, saya Bupati Sadirma. Saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mulai dari pertanyaan pertama, sebut dan jelaskan pendapat atau argumen yang mendukung pro dalam teks diskusi berjudul perlukan mengawasi anak saat belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Ramsani. Iya, sekali presentasinya anak-anak ya. Ya, silakan kelompok 2 ya. Om Swastiastu. Kalimat ketiga, orang tua diharapkan dapat lebih memperhatikan anaknya agar anak dapat terus terpantau dan tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan para peserta. Om Swastiastu. Iya, kasih sekali ya anak-anak ya. Nah, ada yang menanggapi? Coba, ada yang menambahkan ya, silakan menonton. Saya ingin menambahkan untuk pada kalimat yang mendukung atau pro. Internet telah terbanyak membantu manusia dengan segala unsur kehidupan sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Iya, bagus sekali ya penambahan yang diberikan oleh kelompok 1 terkait dengan penampilan dari kelompok 2 hasil diskusinya. Nah, anak-anak, apa yang sudah anak-anak diskusikan tadi? Ya, tatanan bahasanya menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa. Terus, apa yang dibahas dalam sebuah teks diskusi? Membahas sebuah permasalahan atau isu yang bersifat fakta atau faktual yang ada di sekitar kita. Nah, ya itu yang dapat kita simpulkan dari proses pembelajaran kita hari
mengetahui kemampuan anak-anak ya, kembali terkait ya proses pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak bisa kembali melakukan kegiatan ya post test ya. Jadi silakan siapkan gawai anak-anak atau handphone anak-anak ya. Tadi sudah anak-anak lakukan pre-test ya. Sekarang kita akan melaksanakan post test ya, terkait dengan pemahaman anak-anak tentang teks diskusi tadi ya. Ya, silakan anak-anak ya. Ya, ada 10 soal ya. Iya, itu ya nilai tertingginya, juaranya. Ya, kasih plus anak-anak ya. Jawab tadi ya. Baiklah anak-anak, proses pembelajaran kita hari ini sudah berjalan sangat baik ya. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran sampai pada akhir kegiatan. Nah, bagaimana pendapat anak-anak yang terkait proses pembelajaran hari ini? Ya, coba silakan. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan dapat memberi pengalaman. Apa yang pengalaman apa yang anak-anak dapatkan saat ini dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ayo, ya. Cara menentukan kalimat pro dan kalimat kontra. Iya. Bagaimana anak-anak menentukan kalimat pro dan kalimat kontra dalam teks diskusi? Ada yang lain lagi tambahannya? Media dari modul-modul yang sudah berkaitan dengan teks diskusi. Ya, sehingga nanti anak-anak bisa menentukan apa yang perlu dipersiapkan, yaitu temanya, isu faktualnya, bagaimana penulisannya. Sudah tadi anak-anak ya pelajari sedikit. Nanti kita akan diperdalam lagi di saat anak-anak menulis teks diskusi. Untuk itu persiapkan dirinya, tanyakan atau belum dimengerti silakan anak-anak tanyakan. Ada anak-anak? Ya, kalau tidak kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini ya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Silakan anak-anak boleh ya pulang ya langsung ke rumah masing-masing. Ya. Pulang Pramasari. Om Santi Santi Santi.